Jadi waktu itu dalam satu minggu saya coba Tuhan, itu saya untung ada sekitar 700.000 paling banyak, paling sedikit itu sekitar 200. Itu hanya dengan modal 30.000 Bang rata-rata. Iya 30.000 kita bilang, cuman aku depositnya itu sekitar 50.000. Jadi setelah abang mencari-cari kerjaan ini, udah dapat kerja di mana Bang? Ya itu puji Tuhan kami dapat kerjaan. Tapi yang duluan dapat kerjaan itu teman saya nih. Dia salah satu perusahaan yang besar juga di luar dari kota Medannya. Dan dia bilang, dia nawarkan abang ini. Dia nawarkan aku pekerjaan. Cuman aku bilang aku nggak sanggup kalau di luar dari kota Medan. Karena orang tua juga kan. Iya. Jadi aku tarik di sekitaran kota Medan. Dapatlah. Dapat. Rupanya si kawan ini dia tetap pulang nih 1 bulan sekali. Tetap datang ke rumah, kosan kami. Kosan jumpa lah tetap ya. Jadi di situ dia bilang begitu gajian, dia datang. Kalau bahasa Medannya kan tahu lah. Lek, kita baik nih aku udah gajian. Dibawanya lah modal dari hasil gajinya ini ya. Diputarkan balik ya. Ya udah. Kalau memang mau main lah udah. Mainlah dia. Itu dulu mungkin dia dapat gaji di bawah 5 juta lah ya kan, di atas 3 juta. Dulu kan segitu udah besar itu. Udah besar ya. Jadi dimasukkanlah itu sekitar 2,5 juta. Malam itu. Jadi saya sengaja libur nih. Seharusnya saya sih malam tuh. Jadi waktu cuti lah jadinya. Cuti, karena dia datang kan, belum ngabarin saya cuti. Jadi nongkrong lah kami main. Main. Itu begitu main itu hancur. Kalah dia dalam 1 jam. 1 jam 2,5 juta. 2,5 juta. Gila betul ini dalam hatiku. Ya kayak mana kok bisa kayak gini? Saya tanya lah dia. Kau selama ini main enggak? Main katanya. Jadi kenapa kau nanya aku tadi mau deposit apa enggak? Aku bilang. Kalau memang main kamu ya mau udah ngapain nanya kayak gini bagus di rumah tadi. Jadi biar bisa ngomong. Bilang kalau di luar kan di warkop itu kalau ngomong kuat-kuat kan takut juga nih. Takut ketangkap polisi apa kan. Nggak luas salah kita ngomongnya karena kita berhubungan dengan judi ya kan. Masyarakat kan masih tanda kutip dengan kata judi itu. Rupanya dia selama kami mulai dulu juga nggak jumpa sama waktu udah jumpa di kosan itu sambil nyari kerjaan. Begitu dia kerja itu rupanya dia udah jual kereta, jual mobil orang tuanya. Tapi memang mobil ini memang dikasih untuk dia transport gitu. Jadi udah habis. Dia cerita itu di rumah setelah kami pulang dari warkop tadi. Dia cerita gitu ini. Berarti pengalaman dia coba judi online ini lebih banyak kalah daripada menang ya Bang ya. Makanya sampai hartanya pun udah habis, dari yang pemberian dari orang tua sampai kendaraan sendiri pun dia sudah nggak punya. Jadi dia nanya nih, mungkin aku nggak tahu lah ya. Kalau bagi orang yang terobsesi judi nih, dia pengen aja. Jadi sih dia segala sesuatu itu dihalalkan gitu. Gimana caranya biar dapat duit? Untuk deposit untuk main. Jadi ya waktu itu dia nanya nih, kalau udah sampai di rumah kan kalah nih 2,5 juta kalah. Nanya gimana nih caranya bisa dapat duit? Aku kan bulan depan juga gajian. Ya udah, nanti biar aku tanya teman nih. Gimana caranya? Ya udah nanti kawanku ini kerja di salah satu bank di Medan. Gini maksudnya dia mau cari pinjaman lah ini. Untuk modal supaya bisa main lagi. Jadi besoknya teleponlah kawan itu kan, temanku yang kerja di bank ini. Saya tanya, bisa nggak gini-gini, dia mau ngambil duit nih, gimana caranya? Bisa.
caranya kasih ini berkas-berkas apalah semua dibilang kan. Sesuai dengan permintaan. Yang penting yang penting dia kerja. Iya. Ada penghasilan bulanan. Oh dia penghasilan bulannya ada, lumayan besar gajinya, bilang. Dia udah karyawan tetap, ya kan Bang ya? Iya, dia kan udah karyawan tetap. Jadi masukkanlah itu. Dia masukkan itu, bank itu kasih limit itu di, kalau nggak salah kemarin itu dia di sekitar 60 juta gitulah. Jadi terima bersih itu 58. Ya, 58 bersih di kantong diterima dia. Jadi mainlah. Jadi berapa deposit yang dimasukkan dia? Itu masuk itu? Dia sekali masuk itu 5 juta. 5 juta. Masuk 5 juta. Habis. Rupanya dia belajar entah apa lagi ya kan. Ada sekarang waktu itu awal-awal muncul judi berbentuk apa tuh dah? Kayak slot. Oh, slot. Kayak slot itu dia kayak ini bar 77 itu. Oh iya. Jadi dia yang masukin koin itu. Iya, dulu tuh banyak tuh seperti itu. Mainlah dia di situ. Berarti situs baru nih, nggak macam situs bola kemarin ya. Ini situs baru lagi yang ditemukan ya. Situsnya mungkin sama, cuman permainannya ada ditambah di dalam. Di dalam. Nggak mesti main bola, main itu juga bisa. Jadi dia masuk ke situ. Ya, istilahnya katanya itu kalau nggak salah kan kayak zaman sekarang ini kan, skater itu kan. Seperti itu dia. Seperti itu dia. Jadi dia pragmatik. Main. Itu Bang. Dalam waktu 9 hari, duit habis yang 58 juta tadi. Jadi kamu bayangkan 58 juta itu main 9 hari dia nggak masuk kerja. Jadi hanya fokus ke judi online dia supaya bisa mendapat untuk melunasi pinjamannya di bank. Anggapan dia seperti itu ya kan. Harus menang dia, pikirannya seperti itu. Kadang itulah makanya kan gini Bang, prinsip kalau orang udah jatuh ke dalam dunia perjudian ini, dia prinsipnya itu begitu masuk kalah 1 juta, masukkan 2 juta, aku menang nih 4. Menang gitu pikirannya kan gitu. Padahal kalau kita belajar dari sistem yang aku lihat, makanya aku juga nggak mau main. Aku kan waktu itu main bola aja kan. Jadi aku nggak mau main permainan yang seperti itu karena aku lihat ini komputer kok dilawan gitu kan, mesin kok dilawan. Jadi dia main, habis kan 58 juta tadi. Jadi masuklah pinjaman, minta ke aku. Dia kan udah nggak ada modal lagi. Jadi kan dia sudah nggak ada modal ini. Jadi mulailah dia minjem sama Abang. Minjem sama aku ya, karena aku kan memang gajian juga kan. Ya posisinya juga kemarin setelah saya nggak lama lah kerja sekitar 11 bulan itu ya. 11 bulan itu naik jabatan. Jadi naik jabatan kan penghasilan pun lumayan tambah dengan kondisi aku itu masih lajang. Jadi adalah tabungan Abang untuk Abang pinjamkan ke dia ya. Iya, dan aku juga udah berhenti main di situ main bola ya. Jadi dia ini main terus, udah kasih pinjaman. Aku terakhir marah nih sama dia. Kamu jangan kayak gitu terus. Rasa penasaran kamu akan timbul terus. Kalau kamu menuruti niatmu. Jadi harus ada settingan, harus ada prinsip gimana, karena yang kita lawan ini komputer. Pasti mereka akan banyak untuk ke bandar tentunya kemenangan itu ya kan. Dan saya kasih tahu sama dia, aku kan memang nggak main kan, cuman aku mempelajari hal-hal seperti itu. Aku semua perlakuan pekerjaan itu segala dalam hal bidang itu aku pelajarin. Pelajarin walaupun itu hanya hanya ingin tahu aja Bang ya. Jadi pelajarin yang dimainkan dia itu, pelajarin, baca apanya semua kan.
menangnya berapa persen, peluang kalah berapa persen. Ini gitu. nggak dapet, ini nggak bisa dalam hatiku kan. Iya, iya. Jadi Iya. karena memang perbandingannya itu 75% itu ke bandar. Ke bandar. Jadi 25% itu 25 ke pemain. pemain. Jadi kalau pemainnya ada 100, ya kan, berarti yang dikasih hanya 25 orang. 25 orang itu pun ya. dengan jumlah uang umpamanya 100 juta, 25 juta yang dikasih. Tapi 25 juta itu dibagi 25 pemain. 25 pemain. Kan gitu kan? Iya. Berarti kan kalau oke lah kita dibagi sama rata aja. Berarti 1 juta dong satu orang. Iya kan? Iya, 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 iya. Modal awak berapa? Depositnya udah berapa? Iya kan? Kalau kita dapat 25 jutanya masih mending. Nggak ada masalah kan? Iya. Cuman memang di situ ada peluang untuk mendapatkan yang 25 juta ini, 25% inilah. Iya. Jadi dia udah habis utang banyak. Jadi rupanya di tempat kerja dia sama kawan-kawannya utangnya juga udah banyak. Wah, udah memang terlibat habis dia memang judi online ini dia ya. Iya. Masih hancur-hancur lah kalau kita lihat dia ya. Jadi seperti itu. Cuman bagusnya dia utang angsuran ke bank itu tidak bayar. Bayar lancar ya. Walaupun entah cara apa gitu kan. Nutupinnya. Yang terakhir, Iya. dia nanya, ini salah satunya solusi untuk menghasilkan duitnya. Iya, karena sudah banyak hutang-hutangnya. Hutang banyak kan. Itu minjam ke salah satu rentenir. Rentenir. Kalau ke bank nggak bisa. Nggak bisa lagi karena masih ada namanya ya. Ya, kawan-kawan juga kan nggak mau ngasih lagi kan sama siapa lagi. Rentenir itu di koperasi lah itu Bang ya. Iya, kayak koperasi. Kalau sekarang ini koperasi simpan pinjam katanya. Itulah ya, bunyinya. Iya, kalau di daerah tempat saya kerja itu banyak itu Bang. Banyak ya. Banyak kali nawarin yang gitu-gituan itu. Iya. Yang penting modal surat karyawan tetap aja dah. Udah selesai ya. KTP jasa apanya dah. Bisa tuh. Dapat berapa dia pinjaman saat itu? Jadi aku nganter nih ke tempat koperasi tadi dia. Iya, ngaku bilangin tapi kamu harus kerja ya. Jangan nggak masuk. Kalau tahu lah kita kalau pabrik perusahaan swasta ini itu kan kalau kita sering mangkir apa kan mau dipecat kan. Iya. Habis ini duit ini aku berhenti main judi gitu. Itu dia tekadnya ya. Tekad dia. Mau menang atau kalah tekadnya dia berhenti main judi. Enggak dia gitu. Enggak gitu. Dia bilang, habis duit ini aku berhenti. Berarti kalau dia masih ada modal, terus dia main. Jadi di situ, ya ini nggak betul anak ini. Jangan gitu. Dan tuh bilang lah, jangan kayak gitu. Kau mau balik duitmu, itu kemungkinannya cuman 100 banding 1. Hanya 1%. 1%. Cuman gini, kalau kau mau, ayolah sama-sama nih pelajarin dulu cara mainnya. Gimana caranya? Kau tekuni dalam 1 hari itu. Tekunin dalam 1 hari, udah kayak gitu kau main juga dalam 1 hari. Gue bilang itu. Karena gini, peluang kita itu kalau kita di dalam 1 hari itu kan mulai dari pergerakan mesin slot itu kalau kita umpamanya start dari jam 8 pagi. Kalau kita sampai terus main terus sampai tanpa kita berhenti ya. Dengan pola putaran kan segitu-segitu aja gitu. Karena dia 10, 20, 30 ataupun beli skater katanya itu kan. Kalau kita baca di situ permainannya. Peluangnya tadi. Di mana dapat skaternya, di mana dapat menang besarnya gitu kan. Itu ada itu. Peluang-peluang seperti itu ya. Ada. Dan pelajarin juga berapa pasangan yang harus dipasang untuk mendapatkan besar. Jadi aku kasih tahu, dia kan rupanya selama ini dia awal main itu langsung bet besar. Jadi kalau 2,5 juta itu Bang, betnya kita bilang lah 20.000. 5 menit habis tuh Bang. Habis. Iya, kalau nggak dapat skater. Seperti itu. Iya, jadi oke katanya. Tapi dengan ini ya, begitu kau habis dapat kemenangan,
mau besar mau kecilnya. Kalau bisa kau berhenti, bisa bayar utang yang sama kawan-kawan. Kalau tinggal bank kan bisa gaji. Iya, sesuai dengan gitu. Iya kan? Iya. Jadi pelajarin lah dia, belajar main, mainlah dia dari bed kecil. Itu dapat pinjamannya itu uang sekitar 38 tuh, 3.800.000. Kita disiut 3 berapa tuh? Pokoknya hampir 4 juta lah. Hampir 4 juta. Bunga besar tuh bang. Iyalah. Jadi main dari bed kecil, itu asli bang, dipelajarin dia, pelajarin. Aku pulang kerja itu di jam 5:30 sore sampai di rumah. Itu duit di dalam bang, udah 14 juta. Oh, udah menambah nih. Nambah nih, kan gitu. Jadi gua nggak kerja. Iya. Aku cuti. Oh, dia ambil cuti. Khusus mau untuk pelajari judi tadi. Iya. Jadi hari ini kah? Jadi waktu itu aku pulang 5:30 sore sampai rumah. Tengok dia main ya. Oh, masih main terus dia. Main. Kamu nggak kerja? Aku bilang. Nggak, aku cuti. Berapa hari cuti? 2 hari. Jadi aku tengok lah. Main kok ya? Aku bilang. Main, kata. Iya. Main. Aku tengok lah ya saldonya. 14 juta. Wah, besar. Menang besar loh ya. Iya. Iya, oke lah. Hati-hati. Halus saja mainnya. Iya. Oke lah. Mainlah dia main. Waktu itu sekitar jam 10:30 malam. Itu udah duit itu sampai 96 juta. 96 juta. Lumayan kan? 96 juta lumayan kan? Iya. Itu udah bisa nih bayar utang sama teman. Koperasi tadi. Koperasi ya kan. Bisa lah. Ditarik dia lah. Ditarik dia itu sekitar kalau nggak salah aku 50 juta. 50 juta. Tarik dibayar nih semua sama teman-temannya apa semua dibayar. Jadi dia pergi besoknya itu lusanya dia kan cuti, lusanya dia balik ke tempat kerjanya. Selang sebulan datang lagi minta ambilkan duit ke koperasi lagi. Iya. Kaget lah bang, pastinya kemarin mana yang semalam. Sisanya kan kemungkinan itu ada 40-an lah ya. Yang disaldo di dalam. Sebulan habis, 40 juta lebih ya. Dia habis. Makku pun udah tahu nih, rupanya orang tuanya udah tahu. Karena kenapa? Orang tuanya nanya dia, rupanya selama ini jadwal dia libur, itu dia nggak pulang kampung, nggak pulang ke rumah orang tuanya, balik ke kosan aku kan. Jadi bertanya-tanya lah orang tuanya kemana selama ini dia. Rupanya dari situlah ketahuan bahwasanya kereta, mobil udah dijual. Jadi datanglah nih orang tuanya ke kosan. Nyari dia tadi. Sama dia. Cuman waktu datang ke kosan itu pertama, itu anaknya kawan ini kan, datang. Aku pikir kan mau ngapain lagi kan, main ya kan. Kan dicerita habis semua, disuruh cari mekar lagi koperasi. Rupanya dia cerita bahwasanya orang tuanya ikut, cuman nggak tidur di kosan, tidur nyewa hotel gitulah, penginapan. Oke, gue bilang rupanya kelang 2 jam itu orang tuanya nelpon nyuruh aku juga ikut datang. Mau kenal bagaimana cerita dari abang lah, gimana tentang apa anaknya itu gimana itu ya. Iya, tentang kelakuan si beliau ini. Iya. Jadi datanglah aku, datang berdua sama dia itu ke daerah Padang Bulan. Tadi di salah satu hotel lah, penginapan. Datang ke sana, orang tuanya nanya. Ada temannya, ya Bu, Pak, ini dia ini selama ini main apa? Kenapa bisa duit dia habis? Mobil sama kereta dia terjual.
si kawan ini tadi kan dari kos kan, Iya. dia nggak ada cerita masalah hal seperti kayak ini. gitu. Jadi kan aku berapa nih untuk jawabnya kan. Iya. Terakhir udah bang, jujur aja, nggak usah takut. Kata orang tuanya. Kata orang tuanya. Jadi begitu dia bilang gitu, aku tengok si kawan ya kan. Si kawan selalu aja. Oh, macam gak ada beban gitu selalu ya. aja. Oh, berarti si kawan ini ya los saja kan. Iya, berarti, iya, kan. iya. Dia tuh bilangin lah. Nah, gitu abang ceritakan lah semuanya. Bilangin, begini. Dia selama ini menjudi apa segala macam. Habislah itu bu, pulang. Sempat mau marah nih ibunya. Iya. Ayahnya juga mau mukul dia Ya, kan. emosi lah karena Emosi. kendaraan itu bukan murah yang dikasihkan orang tuanya kan Iya. gitu. Aku bayangkan aja lah zaman di bawah tahun 2015 itu. Ya udah mewah kali lah. Iya. Duit yang segitu itu banyak. Iya. Jadi aku bilang, Bu, aku bisa pulang. Iya kan? Iya, Ya, urusan dia dia sama orang tuanya anaknya sudah kan. ya, ada Urusan dia orang lah. dia gitu. Awal nggak mau ikut campur kan gitu. Nggak usah, jangan pulang. Oh, enggak, abang ditahan orang tuanya. Orang tuanya. Jadi aku pun berpikiran nih, kenapa ditahan kan? Iya, ada apa? Dia ada nyuruh, jadi orang tua ini nanya, dia ada nyuruh abang cari pinjaman. Rupanya si kawan ini selama ini cerita bahwasanya aku yang nyariin duit. Untuk dia Pinjaman, tambahan apa gitu. Ada lah, gue bilang karena di kos tadi dia udah minta juga kan. Iya, dia minta nyarikan juga. Minta ya cariin. Jadi kos tahu ada berapa dia minta. Ya, kalau bisa dapat 5 juta ya 5 juta bu pulang. Kalau dapat 3 juta 3 juta katanya bu pulang. Ya udah, gini aja. Itu jangan abang ambil. Nanti biar ibu bicarakan dulu sama bapaknya. Bicaralah orang itu. Itu terakhir dia minta gini. Itu salah satu yang buat aku bingung juga kan. Orang tuanya mungkin itu sebagai pelajaran nggak tahu lah. Iya. Orang tuanya bilang ini duit. Ini duit itu apa tuh dikasih itu kayak kartu gitulah. Kartu kan. Aku nggak tahu apa tuh. Tulisannya di situ Mastercard kan. Jadi ini duit. Ada di dalam sekitar dibilang itu 45 juta. Kata orang tuanya. Ini harus balik dalam jangka 1 bulan. Kau pakai balik. Aku nggak minta bunganya, kau balikkan ini dalam 1 bulan. Dimodali orang tuanya nih sekarang ya? Iya. Balikan selama 45 juta ini. Dalam Orang tuanya waktu minta 1 bulan harus balik. Harus balik. Kalau nggak balik, kau jangan pulang ke rumah. Itu udah ancaman terakhir itu ya. Itu. Berarti selama ini kemungkinan ada teman-teman yang minta ke orang tuanya hutang-hutang dia. Makanya orang tuanya tuh tahu dari mana gitu. Selama ini mungkin dia udah tahu isunya kan gitu kan. Cuman dia nggak percaya karena dia udah kerja kan gitu. Dan nggak pernah kekurangan. Jadi apa yang dimintanya dikasih orang tuanya. Udah bergaji pun dia kerja gitu bang. Dia kalau minta duit sama orang tuanya tetap dikasih. Ditransfer ya. Dapat dikiriman. Dapat kiriman. Jadi orang tuanya ini nggak sampai pemikirannya bahwa dia ini main judi untuk ngabisin duit itu tadi. Karena kalau untuk dimakan atau untuk poyo-poyo, untuk minum-minum, itu nggak bakalan habis. Nggak akan habis ya, iya. Jadi pulanglah kami ini. Ke kos. Dia pun ikut lah pulang ke kos. Sekawan ini ikut. Dan orang tuanya pesan seperti itu tadi kan. Iya. Nah, kalau mempelajarinya itu bahwasanya duit itu harus pulang. Kau pelajarinya itu mau kau buat itu haram, halal, yang penting itu pulang. Tapi kalau haram tidak ada kaitannya dengan dirimu, gitu. Istilahnya kayak mencuri apalah kan gitu kan, yang halal apa kan. Ya sampai di kosan, ya aku bukan berpikiran positif nih untuk kawan ini kan, mungkin dijadikan modal usaha atau apa kan. Iya. Jadi apa abang kasih gambaran sama kawan abang itu? Iya. Ternyata enggak.
Tetap juga di judi online itu juga. Oh, itu Udah menjadi darah daging kayaknya judi online sama dia bang ya. darah daging. Itu dimasukkanlah Semua. 40 juta. Dimasukkan 40 juta, kan tinggal 5 juta kan. Iya, iya. 1 juta dikasih sama aku, ya kan. 4 juta lagi ini untuk biaya kehidupannya nih. Dan dia minta resign dari pekerjaannya. Iya. Kenapa? Bilang, kenapa kok nekat gini? Udah, nggak apa-apa. Jadi kali ini aku mau resign nih katanya kan. Iya. Jadi oke lah, resign lah kau. Jadi kau mau gimana nih? Kali ini aku kalah, menang. Kalau aku menang, duitku harus balik. Iya. Katanya. Kalau kalah, aku berhenti. Kalaupun menang, duitku harus balik, aku berhenti. Berhenti juga. Nah, berhenti juga. Jadi, ya. Yang 40 juta tadi. Kalau kalah berhenti, kau mau kemana? Iya. Kan pesan orang tuanya kan, dalam jangka 1 bulan duit harus balik. Dibalikan. Iya. Kalau enggak, dia nggak boleh pulang. Jadi tekadmu udah bulat, udah resign lah kerjaan kan. Iya. Resign. Tadi yang 40 juta dari itu udah dimasukkan, itu dia belum main tuh. Belum dibiarin aja di dalam. Jadi uang saku dia 4 juta, ditambah dia resign itu sekitar dapat dia tuh nggak salah aku tuh 1,5 juta atau 2 juta. Ya, karena kan dia belum lama kerja. Iya, masih baru. Dan sama sisa gajinya itu dapat dia lah 4,5. 4 juta. Berarti 8,5 juta. Uang yang dipegang. Uang yang dipegang, ya kan? Iya, iya, iya. Itu dia makan makanan enak, apa semua dipesen makan itu di kawasan tuh. Kali ini kalau aku memang kalah tadi, nanti aku mau berhenti cari usaha gimana caranya biar aku senang, biar balik duit ini tadi. Iya, yang 45 juta. Kenapa motivasimu seperti itu? Aku bilang. Itu aku nanya nih, kok tiba-tiba berubah setelah jumpa orang tuanya. Rupanya selama ini orang tuanya waktu dia nggak pulang-pulang itu orang tuanya udah ngirim video ke dia bahwasanya bukan orang mamanya ya, yang ngirim bapaknya. Jadi selama ini mamanya itu menangis. Itu menangis di rumah, rindu anaknya tadi ya. Mungkin rindu. Dan si kawan ini memang nggak pernah nelpon. Karena kepikiran selalu di judi sampai orang-orang terdekat pun dilupakannya ya. Dilupakan. Kadang kalau udah main bang, kalau udah main ngomong aja Wak. Kalau ada kalau bisa dilempar nyawa itu. Takut konsentrasinya terganggu. Makanya Wak, nengok dari belakang aja itu bang, kalau udah main dah. Itu kadang senyum, kadang muka ketat. Serius gitu. Kalau senyum itu mungkin itu lagi menang itu bang. Biasa. Biasanya segitu. Iya, kalau yang ketat-ketat tuh lagi gosong-gosong lagi hancurnya itu. Supaya dia nunjukin video itu tadi bang. Inilah alasannya. Inilah alasanku untuk berhenti tadi. Menang kalah nanti berhenti. Gitu bang, banyak kali videonya bang. Ini yang dikirim ayahnya itu dalam jangka 3 hari sekali, 2 hari sekali itu dikirim video sama tanpa ketahuan mamanya. Dikirim ayahnya nih ke dia. Itu dampak aku tengok lah kan bang. Menangis, mamanya ini menangis nih, menangis. Ya selaku saya sendiri ya bang ya. Selaku anak untuk melihat video dari orang tuanya tadi aja aku nggak sanggup. Sebesar itu rindu orang tuanya tadi sama dia dan keinginan orang tuanya itu untuk dia gitu. Sayang orang tua itu sama dia ya. Iya, dia bisa nggak peka atau peduli sama orang tuanya seperti itu ya. Orang tua ini kan tahu lah bang kan, sedikit aja diperhatikan pun udah bangga dia. Iya. Kalau abang tengok tuh bang, deret tuh di videonya di iPhone di handphone dia itu
Dari Kirim. aku nengok ya, oke lah aku bilang. Sedih juga. Iyalah, aku sebagai teman, karena awak juga merasa jauh dari orang tua, perantauan Iya. di Medan ini ya kan. Iya. Berarti ya, segini juga lah perasaan orang tuaku di kampung gitu loh, bosan abang ya kan. Seandainya kalau awak Kayak dia gini ini ya. mana kan gitu Gimana kan. gitu ya. Jadi mainlah dia. Main itu kan duit 40 juta kan bang. Iya, di dalam tadi. Habis gue bilang ini turun dah. Turun tinggal sekitar 6 juta kalau nggak salah aku. Di bawah 10 juta lah. Di bawah 10 juta terakhir yang abang lihat. Itu udah setelah berapa lama permainan dia? Itu permainan itu dia main di sore. Sore gue bilang mulai dari jam setengah 7 setengah 6 gitu lah. Iya. Pokoknya ntar itu sore udah mau maghrib lah. Main jam setengah 9 itu udah di bawah 10 di bawah juta. 10. Mungkin dia nggak ada paniknya bang. Awak yang melihat itu panik ya? Tapi aku yang melihat. Iya. Itu aku panik, aku yang gugup. Ini gimana kan gitu kan? Aduh. Lebih dari separuh hilang udahan. Ini kalau habis masalah timbul nih. Iya. Masalah baru. Iya. Ya kan? Iya benar. Jadi dia stop bukan stop sih, apa namanya itu? Main puter. Disuruhnya aku putarkan dulu bentar. Dia kata apa bang? Dia agamanya Muslim. Kalau bukan Nasrani kan. Iya. Jadi agamanya Muslim. Dia sholat. Jadi ditinggalkannya itu sama bang ya. Pokoknya dia jam 8 ke jam apa itu ke atas itulah. Setengah 9 itu ke atas. Dia sholat itu. Aku tahu jam pastinya jam berapa ya. Sholat. Aku bingung. Kayak gitu. Selama ini nggak pernah ngapa-ngapain, ini kok nggak pernah ibadah, nggak pernah apa ya? Ini kok tiba-tiba sholat, ya kan? Apa dapat hidayah Tuhan itu sama dia, seperti itu makanya terbuka dia ya kan? Iya. Ini berarti ngeri nih pengaruh video yang ditunjuk, video kiriman bapaknya tadi kan? Iya. Waduh, ya udahlah, aku kayak mana dibuatnya situ kayak gitu juga lah buatnya. Iya. Selesai dia ibadah sholat, dia pasang rokok, putar terus katanya gitu. Putar lah. Itu kalau nggak salah aku itu bed pasangannya itu di sekitar bed 30.000 begitulah, sebelum nggak sampai 50.000. Begitu diputar dia masih pasang rokok, dapat skater bang. Dapat skater gitu ya. Dapat skater. Bilang dia apa namanya itu bang? Kalau dulu apa? Dilampatin. Dapat dilampatin. Apanya itu? Dia kan bisa model cepat dia gitu kan. Lambat. Dilampatin lah. Ya aku berdoa juga bang, walaupun itu judi, tapi berdoa juga untuk kebaikan dia. Iya, untuk teman kita ya kan. Jadi untuk kebaikan dia ini berdoa lah aku bang. Karena kan kalau sempat ini habis, kalau nggak apa, ini masalah baru timbul. Yang terbawa juga aku kan, juga namanya kawan. Iya. Itu begitu berputar bang, susah apa ya kan? Awal putaran jatuh pertama nih kosong, jatuh kedua berisi, berisi dia kan berisi ada kalinya jatuh bang. Apa kayak kali lipat-lipat ya? Iya kali. Kalinya di situ dia 100, ada 2, 3 gitu lah, dari mulai dari 2 lah. Iya. Jadi itu udah ada kalinya bang. 2 sampai 100. Iya. Nah, jadi itulah turun mau 50 nanti bisa gitu kan. Turun, Bang. Itu kan bergetar ya. Sup gitu. Turun nih, karena kan dia pecah dulu tadi kan. Pecah. Turun kali 20. Dari modal yang dia masukkan.
Iya, yang dipasangnya tadi kan. Pasangannya. Turun kali 20. Itu putarannya 15 putaran, Bang. Dapat skater itu 15 putaran. Turun kali 20. Iya, iya. Tung udah kan. Wih, paten. Kena gue bilang. Dia slow aja. Kok slow aja gue bilang. Iya leh. Kalau bisa aku di dalam hatiku ini aku berdoa leh. Kalau bisa turun nih lebih besar. Itu doanya. Iya. Jadi apa yang terjadi? Itu tadi kan turunan kedua kan, Bang. Turun lagi ke Limpul. Buang ya kan. Udah turun lagi, pecah lagi, turun lagi kali 75. Buang ya. Mak, paten nih gue bilang. Itu tau, itu waktu turun 75 itu 75 itu. Iya, iya. Itu duit kenanya itu udah 28 juta. 28 juta. Bisa balik duit anak ini. Pikirin apa ya? Iya. Turun nggak kena kan? Ketiga nggak kena, keempat nggak kena, ya kan? Kelima nggak kena. Itu di permainan di terakhir dia di putaran kelima terakhir. Turun JP sekali 1000 Bang. Kali 100 ya, 100 kalau nggak salah, aku lupa. 100 buk. JP itu kalau dari permain itu JP namanya, Bang. JP itulah bonus besar itu namanya. Iya. Seperti bonus keluar terus minta. Dapat dia, Bang. Itu 114 juta, bukan, 112 juta. 120 juta. 112 juta. Barulah senyum dia coba ya. Aku baru itu nengok uang di situ duit 112 juta, Bang. Kesenang dia. Iya, ceria. Aku seneng ya, kan. Teman ya. Teman. Mainlah terus. Main lagi terus. Ya main terus. Aku bilang udah bisa tarik nih. Udah biarkan aja. Putar lagi sama dia. Putar lagi kan, Bang. Putar lagi. Putarnya lagi. Iya kan, nggak dapet. Terakhir belilah skaternya. Dibeli dia lah. Dibeli dia di bet juta. Masukkannya selalu di situ dia kan udah dalam, Bang. Jadi masukkan apanya sejuta. Masukkannya lagi sejuta. Taruhannya sejuta. Bang. Itu baru itulah aku nampak duit sampai 500 juta, Bang. Baru lah dia senyum, baru lah dia. Itu begitu dia beli skater itu, turun terus mulai dari start pertama sampai putaran ketiga terakhir. Tiga terakhir itu baru nggak ada, Bang. Sampai itu dari 15, 14, 15 gitu kan. Iya. Ini duit sampai dapat dia 500 juta lebih. Dari beli yang 1 juta tadi. 1 juta tadi ya. Gimana caranya perkaliannya itu? Saking banyaknya, Bang. Setiap putaran itu keluar dia. Cuman 3 putaran terakhir nggak ada. Jadi betul-betul dia berhenti setelah itu. Itu duit ditarik semua. Total duit yang ditarik dia itu 600 juta, Bang. Ditarik 600 juta. Kelang seminggu kelar lah itu yang 600 juta itu. 1 minggu kelarnya. 600 juta. Tarik, berhenti dia. Berhenti total. Dia nelpon emaknya. Emaknya sama bapaknya datang adiknya sama salah satu nantulangnya tuh, kalau bahasa apanya kita tuh pamannya. Pamannya datang. Diundang nih, istilahnya dibuat acara. Buat acara. Sebelum itu memang udah dia nelpon kan, tapi dia apa gitu, tapi disuruh orang tuanya itu, saudaranya itu sama orang tuanya datang itu di hari Sabtu. Dia main di hari Selasa. Disuruh datang orang tua sama familinya itu di hari Sabtu. Dia ngomong sama aku, kita buat acara. Aku nggak tahu bingung acara apa gitu. Acara apa kan gitu kan. Rupanya di situ dia minta maaf sama orang tuanya. Jadi orang di hari Sabtu, oke, gue bilang aku siap.
Jadi abang libur lah itu di situ ya. Aku akan cuti. Dan cutilah aku di hari Sabtu. Di kerja itu dia mau minta buatkan acara itu di salah satu hotel, tapi kita sewa kayak meeting room gitu. Iya, ruangan khusus ya. Jadi semua yang apa minta dilayani. Jadi kita tinggal datang aja gitu kan. Kami pergi ke hotel di hari Sabtunya itu pagi. Kami jam 5 pagi itu kami udah ke hotel. Salah satu hotel yang paling besar awal di Medan itu ya, di depan TPRI. Itulah kan itu yang pertama kan, sekarang kan udah ada banyak kan. Saingan banyak. Kalau itu yang paling besar kan kemarin. Salah satu yang terbesar itu di Medan Disitulah. Pergi ke sana. Orang tua. Jadi kau mau ngapain nih? Gue bilang, enggak. Aku hanya ingin minta maaf sama mama dan bapakku. Dan rupanya begitu orang tuanya sampai apa segala macam, acara kan udah dimulai nih. Ya acara cuma kami aja orangnya. Paling yang ada di situ orang lain, ya pelayan hotel itu ya. Jadi disiapin. Rupanya dia udah mesen mobil, mobil untuk yang kemarin dia yang apa? Ya merasa untuk mengganti mobil yang telah terjual dia. Habis itu ya. Dia beli kereta. Yang buat aku bingung kan? Tulang ini datang kan? Rupanya bang, duit tabungan, duit bukan tabungan lah, nggak tahu lah tabungan atau kemana kan? Rupanya duit tulangnya ini udah diminta sama dia juga dulu. Pernah dia minjam sama duit sama omnya tadi itu. Iya, sama paman ini. Pamannya tadi ya. Sama paman ini. Karena memang pamannya itu orang, kalau aku tanya ya baik kali lah. Baik. Itu dia minjem duit sama pamannya ini. Itu 85 juta bang. 85 juta. Dari situ baru abang tahu kalau dia punya hutang sama pamannya itu 85 juta. Iya. Selama ini aku nggak tahu kan. Aku tahunya sama kawan, sama koperasi itu aja. Iya. Hutangnya. Iya. Cukup lah memang tekanannya, udah hutang dia sama pamannya itu pun udah mulai didesak dan diminta ya kan, dari orang tua dikasih modal udah tinggal menipis. Emang harapannya itu inilah saat terakhirnya dia. Akhirnya syukurnya ya rezeki dia lah bisa menutupinya. Mungkin ya bang ya, kalau aku yang tanya di situ, itu kan di situ dia minta maaf, nangis sama mamanya, nangis dia di peluknya mamanya, ya kan? Ya sedih juga sih bang. Jadi di peluknya bapaknya, ya kan, dia minta dibuatkan foto sama adik-adiknya kan. Tapi sebenarnya kalau aku tengok itu, kalau dia terus itu adik-adiknya juga hancur. Tapi karena dia berubah, ya bakalan adiknya aja nggak hancur ya kan. Dipeluk, ya kan. Ya suasana hening apa bang? Hening ya. Hening, jadi istilahnya kita bilang di ruangan itu ya sedih. Sedih. Dan dia di situ kalau bahasa kami Nasrani ya, dia di situ mengakui pertobatan, mengakui dosanya. Iya. Di situ dia mengakui dan disaksikan oleh orang tuanya, disaksikan mamanya. Jadi dirangkul lah kan. Aku juga ikut di dalam itu. Iya. Ada ya udah macam abang ini sama dia udah macam saudara, persahabatan itu ya. Jadi dirangkul juga aku kan. Dia juga minta maaf sama aku. Ya, aku juga minta maaf sama dia. Ya kan, karena memang dua-dua kami salah. Iya. Ya, aku juga dulu kenapa mau. Iya, dia juga kenapa nggak aku ingetin. Iya. Ya kan. Benar. Ya. Dan dari situ dia pindah ke kampungnya.
dan aku masih tetap kerja di Medan, tempat kerjaan lama, cuman aku juga pindah dari kosan itu. Ya sampai sekarang memang kami masih berhubungan ya. Berarti dia udah buka usaha lah di kampung. Ya, sekarang dia buka usaha dan dia udah punya rental mobil juga. Dia ada usaha wisata. Iya. Wisata sama kuliner lah. Iya di sana. Karena masih sering juga aku di telepon komunikasi itu dia. Kan dia pernah datang nih. Dia nggak ada. Aku ditengoknya aku nggak ada rumah kan. Istilahnya memang ada sih. Cuman dia bilang, udah, kamu butuh berapa? Biar dibangunin. Itu mungkin itu rasa persahabatan dia ya. Cuman namanya kita kan nggak bisa minta. Nah, udahlah. Yang penting kamu udah tobat, belajar udah bagus sama aku bilang. Terima kasih Bang atas ceritanya. Sangat menginspirasi buat kita semua. Oke lah, bagus ceritanya. Jadi adalah kata-kata atau moral atau pesan yang bisa disampaikan kepada pendengar setia Tragedi Sinar TV. Boleh Abang sampaikan biar kita semua tahu. Ya, untuk teman-teman yang di luar yang masih berkecimpung di dunia perjudian, sekarang ini kan saya tengok masih banyak nih, malahan lebih banyak lagi Bang ya. Nah, saya minta berhentilah, karena nggak akan ada menangnya, karena itu udah disetting. Kemenangan itu bukan untuk kita, tapi untuk. Jadi ya sayangi orang tua kalian, sayangi anak dan istri kalian, keluarga kalian. Jangan lagi lah bermain. Stop sampai situ. Itu aja lah dari saya Bang. Ya, terima kasih banyak Bang. Oke Bang. Selamat malam. Oke, selamat malam. Kepada pemirsa setia Tragedi Sinar TV, untuk yang memiliki cerita tragedi kehidupan sehari-hari bisa kirim melalui nomor telepon di bawah ini. Suatu saat kamu akan kami undang ke sini untuk bertemu dengan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.